Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputo Abimanyu Budi Pratama. Saya nomor absen 7 dari kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan membahas ulangan vektor saya. Berikut adalah videonya. Baiklah, sekali lagi, di sini saya akan membahas tentang ulangan harian vektor saya. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, Susi berjalan ke arah barat sejauh 10 meter, lalu berbelok 37 derajat ke arah barat daya sejauh 10 meter, lalu berbelok lagi sejauh 6 meter ke arah utara. A. Lukiskan resultan vektor perpindahan Susi dengan metode poligon. B. Tentukan besar dan arah vektor perpindahan Susi dengan metode analitik. Nomor 2. Dua buah vektor memiliki besar yang sama. Jika besar jumlah kedua vektor sama dengan besar selisih kedua vektor, berapakah sudut apit kedua vektor? Nah, berikut adalah jawaban nomor 1A dari saya. Saya menyusun ketiga vektor tersebut sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk yang ada. Di sini, di saat Susi berjalan 10 meter ke arah barat, dan saya melambanginya dengan F1. Di sini, ia berbelok 37 derajat ke arah barat daya, dan saya melambanginya dengan F2. Kemudian, dia berjalan lurus ke utara sejauh 6 meter, dan saya melambanginya dengan F3. Dan resultan vektor tersebut saya lambangi dengan R, yaitu dari ujung sini ke ujung sini. Nah, berikut adalah jawaban nomor 1B dari saya, yaitu menjawab soal tersebut dengan metode analitik. Pertama-tama, saya menggambarkan semua ketiga vektor tersebut di dalam koordinat kartesius. Nah, ini adalah F1, F3, dan juga F2. Nah, untuk F1 dan F2, mereka sudah sejajar dengan garis X dan juga garis Y di koordinat kartesius. Tetapi, untuk vektor F2, dia memiliki sudut 37 derajat. Nah, untuk itu kita perlu mencari komponen-komponen vektor F2 tersebut. Nah, kita tarik garis patah-patah ke garis Y dan juga garis X. Setelah itu, akhirnya kita bisa menemukan vektor F2Y dan juga vektor F2X. Dengan digambarkannya vektor-vektor tersebut di koordinat kartesius, kita bisa melanjutkan pengerjaan soal untuk menentukan besar dan arah vektor. Pertama-tama, kita perlu menemukan vektor F2X dengan cara kosinus 37 derajat yang merupakan sudut dari F2 sama dengan F2X per F2 dan seterusnya hingga kita menemukan min 8 meter sama dengan F2X. Yang selanjutnya, kita perlu menemukan F2Y dengan cara sinus 37 derajat sudut yang sama dengan F2Y per F2 yang seterusnya dikerjakan hingga mendapatkan hasil minus 6 meter sama dengan F2Y. Nah, selanjutnya kita perlu mencari total dari Fx-nya dengan cara F1 ditambah F2X yang baru tadi ditemukan, yaitu min 10 plus min 8 sama dengan min 18 meter. Dan juga kita mencari total Fy-nya dengan cara F3 ditambah F2Y, yaitu 6 ditambah min 6 sama dengan 0 meter. Di sini terdapat negatif karena F1 mengarah ke arah sumbu X negatif. Nah, jika semua tersebut sudah ditemukan, kita akhirnya bisa menentukan
besar vektor tersebut dengan rumus R sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, jika dikerjakan akan ditemukan akar 18 kuadrat plus 0 kuadrat yang sama dengan 18. Nah, setelah itu kita juga bisa menentukan arah vektornya dengan cara tan theta sama dengan fy per fx. Nah, jika diteruskan tan theta sama dengan 0 per min 18 dan tan-nya kita pindahkan ke ruas kanan dan menjadi arctan 0, di mana arctan 0 sama dengan 0. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa tahu bahwa resultan vektor tersebut memiliki besar dan arah, yaitu 0 derajat ke arah barat sebesar 18. Nah, berikut adalah jawaban saya untuk nomor 2. Diketahui bahwa kedua vektor tersebut memiliki besar yang sama, sehingga di sini saya akan memanggil kedua vektor tersebut dengan f saja. Nah, hasil penjumlahan kedua vektor tersebut sama dengan selisih kedua vektornya, sehingga kita bisa langsung masukkan ke rumusnya saja dan melakukan aljabar. Nah, di sini adalah rumusnya f kuadrat plus 2f kali f cos alpha sama dengan f kuadrat plus f kuadrat minus 2f kali f cos alpha. Nah, di sini bisa kita jumlahkan kedua f kuadrat tersebut. 2f kuadrat plus 2f kuadrat cos alpha sama dengan 2f kuadrat minus 2f kuadrat cos alpha. Nah, di sini terdapat 2f kuadrat, yang satunya adalah plus dan satunya adalah min. Mereka saling meng-cancel satu sama lain, sehingga bisa kita coret saja. Sehingga bisa kita teruskan. 2f kuadrat kita pindah ke sisi kiri, dan cos-nya juga. Lalu menjadi 4f kuadrat cos alpha sama dengan 0. Lalu kedua bidang bisa kita bagi dengan 4f kuadrat, sehingga menjadi cos alpha sama dengan 0. Nah, di sini kosinusnya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi arc cos dari 0 sama dengan alpha. Nah, sehingga alpha sama dengan 90, karena arc cosinus dari 0 sama dengan 90 derajat. Jadi, kita bisa tahu bahwa sudut yang diapit kedua vektor tersebut adalah 90 derajat. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.